A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Hanya dengan nikmat Allah semua kebaikan-kebaikan itu jadi sempurna. Kalau dulu mungkin abang kakak yang benar pernah dengar, mungkin ini ada hikmahnya. Saya makin kesini makin kesana. Makin apa? Makin kesini makin kesana. Belajar saya dengan berbagai macam keadaan dan berbagai macam kondisi yang terjadi, apapun itu, saya jadi paham bahwasanya tidak ada yang mungkin ada hikmahnya, sudah ada. Saya jadi belajar tentang pasti ada hikmahnya. Karena gini, apapun yang diniatkan karena Allah dan untuk Allah, tidak ada yang sia-sia dan disia-siakan. Kalimat ini nih saya merenung panjang. Orang bilang, tapi iblis mengajarkan sebaliknya. Jadi gini, kalau Allah manusia kira, kalau Allah tuh ajarkan apa, kalau kita berbuat karena Allah tidak ada yang sia-sia, ada disia-siakan juga tidak ada. Hari ini kita di Al-Mujadalah, betul? Ats-Tsamin wal 'Ishrun. Ini ayat yang setiap ayatnya, surat yang setiap ayatnya ada kata-kata Allah. Ayat 1 ada Allahnya, ayat 2 ada Allahnya, ayat 3 ada Allahnya. Dan inilah cuma satu-satunya ayat yang ada Allahnya di setiap ayat. Coba lu cek. Ayat 1 ada Allah enggak? Qad sami Allah. Ayat 2 Allah alladzina yuzahirunkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim. Mana? Innallaha la'afun ghafur. Ayat 3 Wallahu bima ta'maluna khabir. Ayat 4 Tilka hududullah. Dapat? Ayat 5 Yuhabbunallaha wa rasulah. Ayat 6 Yab'atsuhumullah. Ayat 7 Annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ayat 8 Terus ayat 9 Wattaqullah. Ayat 10 Illa biiznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ayat 11 Yakfa'illah yafsahillah wallahu bima ta'maluna khabir. Ada Allahnya. Ayat 12 fa innallaha ghafurur rahim. Ayat 13
Wa ati'ullah wa taballah alaikum fa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ullah wa rasulahu Allahu khabirun bima ta'malun. Terus ayat selanjutnya Wabiballah ayat 15 a'adallah. Terus ayat 16 an sabilillah. Terus ayat 17 minallahi syai'a. Terus ayat 18 ya ba'atsuhumullah. Ayat 19 istahwadha alaihim syaitan. Terus ayat 20 yuhadunallah. 21 kataballah. Sekarang ayat 22 man hadallah yu'minuna billah man hadallah. Terus ulaika hizbul radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Siapa yang baru tahu? Baru turun suratnya. Biasa kan yang baru turun ayatnya. Ini yang baru turun apa? Surat. Jadi selama ini juz 28 ini langsung lompat ke surat Al-Hasyr. Tidak ada surat ke-58, langsung surat 59. Apa artinya? Ya terserah untuk mau menerjemahkannya apa. Tapi memang Allah tuh ada di mana-mana dan ada di semua sisi kehidupan. Kenapa ada kalimat kalau kita berbuat karena Allah, kenapa harus berhenti karena manusia? Itu apa artinya? Itu tuh nyuruh kita ngecek niat, nyuruh kita mendalami isi hati. Ada apa di dalam diri ini? Kenapa aku begini? Untuk apa aku berbuat? Kemarin saya ngomong di komunitas motor, saya bilang, apa sebenarnya yang aku cari? Apa? Apa? Saya pun sering nanya ini sama diri saya. Baca Quran, ke masjid, ngantar jemput tamu, nemuin orang. Kalau pas lagi berbagi, bersedekah atau saya tanya, itu apa ya sebenarnya aku cari? Karena begitu salah niat, dia kayak barang paket gitu, betul. Tak sampai dia, salah kirim kan? Apa paket tak sampai? Rupa salah alamat. Kenapa amal soleh jadi amal salah? Ya kan salah niat. Saya ulang ya. Kenapa paket tak sampai? Salah. Kenapa amal soleh jadi amal salah? Ilmu basic. Ilmu basic.
Hal sederhana, ya hal sederhana. Tapi prakteknya, ujiannya berlapis-lapis. Kita ditanya, diajak renung, diajak muhasabah, diajak introspeksi. Untuk apa dan untuk siapa sebenarnya? Betul ke bacaan sholat kita tuh? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Paket tak sampai karena salah alamat. Amal soleh jadi amal salah karena salah. Masya Allah. Paket tak sampai karena salah alamat. Amal soleh jadi amal salah karena salah. Inilah yang membuat orang yang sudah pernah cerita dilemparkan Allah ke neraka gara-gara salahnya. Padahal dia sudah berumur darah, dia sudah banyak ilmu, dia sudah berbagi bersedekah. Abang kakak yang bunda. Ada orang nanya saya, Ustaz, apa yang Ustaz lakukan dan bagaimana Ustaz menghadapi dan tetap bisa gitu melakukan kebaikan sama orang yang sudah tidak baik sama kita? Jawaban saya mungkin agak klise gitu. Saya bilang gini, berbuat baik itu perintah Allah, dan saya sedang meniru Rasulullah. Ulang ya, berbuat baik karena perintah Allah, dan meniru perintah Allah tuh ada in ahsantum ahsantum li anfusikum, ada idfa' billati hiya ahsan, lawan keburukan itu dengan kebaikan. Itu perintah Allah. Meniru Rasulullah tuh memaafkan. Rasulullah memaafkan Hindun enggak dengan Abu Sufyan? Rasulullah memaafkan Abu Sufyan enggak? Memaafkan Umar enggak waktu dia masuk Islam? Rasulullah memaafkan penduduk Taif enggak? Rasulullah memaafkan Yahudi buta enggak yang caci maki dia tiap subuh? Berarti memaafkan itu meniru siapa Nabi kita? Siapa yang kita harapkan syafaatnya? Apakah ada Nabi lain yang bisa memberikan syafaat kepada kita? Cuma dia kan yang kita sering Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Kita bersolawat, solawatan, solawat akbar, apapun lah namanya itu, cipta kita kepada Rasul. Oke, tidak ada salah. Tapi sifat, salah satu sifatnya itu adalah memaafkan, dan itu perintah Allah. Perintah Allah tak memaafkan. Antum kalau lihat siapa operator di ada ini kan? Ada Denny, dan ada saya kirim telegram dan coba putarkan dan 10 tahun sedekah akbar, 10 tahun kasih kabar menjalan. Saya
di 10 tahun ini. Saya masih ingat beberapa doa-doa yang lain tuh. Saya doa tentang jodoh, doa rezeki. Di Samarinda saya minta sama Allah yang saya ingat tuh, jangan kau cabut hidayah dari hati kami ya Allah. Itu doa waktu di Samarinda. Jakarta, karena saya tengok permasalahannya kompleks, saya doa tentang orang tua. Saya kasih doa yang belum punya jodoh semoga dapat jodoh, yang belum punya anak kasih anak keturunan. Itu kalau Jakarta. Kalau yang waktu di Sentul tuh saya minta sama Allah supaya anak-anak yatim ini bersaksi di hadapan Allah. Kan itu pertama kali saya keluar kota, 5.000 anak yatim. Tapi di sedekah kemarin tuh ada satu permintaan saya yang saya ulang-ulang. Sedih dan takut saya ketika membayangkan kalau nanti kita di alam akhirat, justru yang mau kita temui tak ada gitu. Nah itulah yang saya minta sama Allah supaya bersih hati. Coba untuk lihat, udah bisa deh. Dah, silakan.
Itu yang saya pernah diminta sama Allah di 10 tahun terakhir. Supaya tahu juga antum yang diterima kita nih sedang menuju siapa itu, berbuat untuk siapa dan karena apa. Karena apa berbuat, untuk siapa berbuat, tanya terus. Saya ingat bagaimana di Quran surat Luqman ayat 16. Ayat berapa? Ayat 16. Kapan ayat 16? Ya bunayya, ya bunayya, wahai anakku, intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bi Allah. Saya lama ngerenungin kan bisa Allah tuh bilang apapun yang kau lakukan pasti dibalas Allah, kan bisa gitu. Tapi tidak gitu bunyi ayatnya. Luqman bicara kepada anaknya, ya bunayya, intaku mithqala habbatin, kalau ada suatu perbuatan baik yang diniatkan karena Allah seberat biji sawi. Mungkin ini lebih kecil lagi sebenarnya, cuma perumpamaan yang terjemahkan itu biji sawi. Mithqala habbatin fi khardalin, di dalam batu. Maksudnya itu apa? Batu itu ada yang besar, ada yang kecil. Di dalam batu itu berarti sangat tersembunyi. Dalam batu berarti tak, dalam batu berarti tidak ketahuan manusia. Mana ada orang tahu? Yang mana? Apa yang sudah antum lakukan? Tak tahu. Mithqala habbatin fi khardalin, fatakun fi sakhratin aw fis samawat, dalam batu, di langit, aw fil ardi,
di dalam bumi. Mungkin di kedalaman berapa meter, berapa ratus meter, berapa ribu. Di surat Luqman surat 31 ayat 16 ini Allah kasih kalimat kecil ya, ya'ti bihallah. Apa? Ya'ti bihal. Apalah perenungan antum menggunakan, kenapa Allah menggunakan ya'ti bihallah? Ingat tadi analogi paket. Atayati. Hah? Ya'ti bihallah ini tergantung apa? Tergantung yang pasangnya. Begitu connect dia sama Allah, lillah, tidak ada karena manusia, paketnya sampai. Tapi begitu sama makhluk, begitu sama manusia, hilang. Ya mudah. Ya saya tidak bisa paksa untuk sama atau untuk langsung taat dengan apa yang saya sampaikan. Tapi inilah ayatnya. Apa kata kuncinya? Ya'ti bihal. Begitu connect dia sama Allah, betul niatnya, maka ya'ti bihallah. Dan antik ya ayatnya itu, innallaha latifun khabir. Latif, halus, lemah lembut. Maksudnya itu detail, itu satu-satu dibuka. Kalau misalnya kita selama ini nengok tulisan terus tipe per huruf, ini mungkin Allah lebih detail lagi dari huruf, sampai ke dalam ditengok apa bahannya orang, apa sebenarnya yang sedang dia lakukan, untuk siapa sebenarnya dia berbuat. Siapa yang tahu? Jelas kira-kira? Ya'ti bihal. Apa syarat ya'ti bihallah? Ya'ti bihallah itu ya'ti bihallah. Apa? Ini bisa terwujud hanya dengan satu syarat. Makanya dulu ada ustadz di Gontor terkenal fenomenal. Beliau mengajarkan saya, kata beliau begini,
kenal spiral. Kata beliau, kulluha lillah. Walaupun saya belum sempat nanya haruji ilaina, katanya ilal akmal atau ilaiha haruji ilah ilaina. Kau akan diuji dengan kalimatmu. Bikin tagline saya, lakukan, lupakan. Langsung diuji, benar ke kau lakukan dan kau lupakan? Kok kayak ada ngerasa, kok tidak terima kasih ya? Kok tidak menghargai aku ya? Aku udah kerja keras loh. Benar ke? Kullu halillah. Benar ke we are nothing, Allah is everything itu? Benar ke insyaallah la kulillah itu? Setiap hari Allah uji kita. Setiap hari Allah ajak kita ngobrol. Setiap hari Allah tegur kita dengan sangat keras. Tiap hari juga Allah bukakan pintu-pintu kebaikan untuk kita. Maka ya'ti bihallah hanya bisa terwujud ketika apapun yang kita lakukan lillah. Antik ayatnya. Nggak tahu aku merasakan hal yang sama atau enggak. Tapi kalau saya nih, karena di surat Luqman ini, Luqman yang di sini ya, pesan pertama kali itu kepada anaknya, wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya. Orang sering bicara tentang Luqman itu mendidik anak, Luqman mendidik anak. Betul. Tapi jangan lupa Luqman yang di Quran ini surat ke-31 itu juga guru tauhid. Pertama kali pesannya adalah la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Kalau inna la tusyrik billah kalau dipasang ke materi kita hari ini, untuk siapa kita sebenarnya berbuat? Sepi, sedih. Ramai, senang. Orang dengar kita ikut, orang tak dengar kita sakit hati. Ada tanda-tanda mood kita tuh berubah-ubah, menunjukkan kita jangan-jangan belum sepenuhnya lillah. Inna syirka la zulmun azim wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Bersyukur kepada Allah langsung digandeng dengan bersyukur kepada kedua orang tua. Itu kenapa birrul walidain ditempatkan nomor 1 di pondok ini. Walaupun saya kalau jawab jujur, rasa-rasanya juga belum jadi anak yang baik, masih sedang berusaha.
sedang masih jahat, belum juga jadi menantu yang baik. Anishkurli wali walidaika, dua langsung digandeng, trek, satu paket. Ilaiyal masih. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Ini ayat kesadaran. Hai orang tua, kau bisa jadi orang tua yang soleh, tapi kau juga bisa jadi orang tua yang durhaka. Jangan ajarkan anakmu hukum kebanyakan. Jangan ajarkan anakmu hukum mayoritas, karena yang mayoritas belum tentu benar. Tuh tengok tuh anak-anak orang tuh, semuanya pada begini-begini. Kita nih gini-gini. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Tidak semua perintah orang tua tuh harus ditaati. 35-15 nih, mana yang tak paham? Ustaz, saya disuruh beli motor leasing Ustaz sama orang tua saya supaya untuk kerja. Jangan ditaati. Siapa yang nyuruh? Allah ini. Tapi ayatnya belum habis. Wasahibuhuma fid dunya wasahibuhuma fid dunya wasahibuhuma fid dunya ma'rufah. Orang tua saya masih suka riba Ustaz. Orang tua saya belum tutup aurat Ustaz. Orang tua saya belum ini. Wasahibuhuma fid dunya. Ya. Tetap harus berbuat baik. Konsekuensinya antum berbuat baik sama orang yang mungkin pernah jahat sama antum apa? Itu dianggap bodoh, semakin diinjak-injak, gitu kan? Saya tidak punya harga diri Ustaz. Emang selama ini berapa harganya? Coba jawab. Kok dia tidak menghargai saya? Sebentar. Berapa harga abang selama ini? Berapa harga kakak selama ini? Saya merasa tidak dihargai Ustaz. Oh, berapa sekilo? Wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah orang yang kembali. Anaba itu satu kata, satu jenis dengan tabayatuhu. Anaba itu kembali, tabayatuhu itu juga kembali, bertaubat balik ke Allah. Ikut kata Allah orang-orang yang kembali kepada aku. Tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nanti Allah kasih tahu, Allah bongkar semua apa yang sudah kamu lakukan, baik atau buruk. Ya bunayya, baru masuk. Intaku mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin, dalam batu, au fis samawat, di langit, naik ke atas, au fil ardi, dalam bumi, di kedalaman berapa ribu, termasuk di kedalaman laut itu kan dalam bumi. Ya'ti bihallah, ya'ti bihallah. Apa kata Allah? Ya'ti. Innallaha latifun khabir. Innallaha latifun khabir. Itu yang kemarin saya bilang, antum
meyakini antum sedang melakukan itu benar. Antum yakin itu sesuai dengan Quran dan Sunnah. Antum sudah konsultasikan, sudah tanya dengan orang-orang sekeliling. Sudah. Maka kesimpulan sederhana di belakang ini, saya mau bilang juga sama antum. Kemarin saya kumpulkan beberapa orang. Bedakanlah antara persepsi, prasangka dengan fakta. Bertambah ilmu, bertambah dekat dengan kematian. Coba tuh cek ulang file-file di otak itu. Coba tuh buka file-file lama di dalam otak, di dalam hati itu. Mana yang persepsi, mana yang prasangka, mana yang fakta. Persepsi itu masih sangat apa ya? Apa persepsi itu? Sangat absurd, sangat tidak jelas persepsi itu. Apa? Persepsi itu sangat tidak jelas gitu. Datang dia ke Pontianak, bawa duit dalam tas dipegang. Kenapa kok bawa duit? Katanya ini istri saya suruh. Ngapa? Katanya di Pontianak ada ATM. Apa itu? Persepsi. Kalimantan sama dengan hutan. Apa persepsinya? Kalimantan sama dengan hutan. Begitu datang ke sini dia nengok, bingung dia, hah? Kok gini? Persepsi itu tidak bisa dipegang gitu. Nah, bayangkan kalau antum mengambil keputusan berdasarkan persepsi. Ini data sangat lemah. Oh, katanya, kata siapa? Kayaknya, ada katanya. Kayak makanya ada hadis tuh kan, wa karihalakum kila wa qala. Allah tuh benci kila wa qala itu. Apa kila wa qala tuh? Katanya. Bisa dibilang persepsi itu ya tebak-tebak berhadiah gitu. Nah, kalau prasangka, bedanya persepsi dengan prasangka gimana Ustaz? Kalau prasangka ini sudah ada penumpang gelap. Apa? Prasangka tuh sudah ada penumpang gelap. Dia bisa baik, dia bisa disebut dengan Ainur ridho. Apa namanya prasangka baik itu? Ainur ridho tuh husnuzon mentok. Tidak mungkin Allah sia-siakan saya. Saya kayak gini nih pasti cuma sebentar, pasti tidak lama nih. Sebentar lagi saya sehat, sebentar lagi saya sembuh, sebentar lagi saya akan dikasih rezeki sama Allah. Ini cuma skor sebentar, Bang. Itu namanya ainur ridho. Walaupun satu dunia udah bilang, udahlah, berhenti ya, ngapain sih masih dilanjutkan, ngapain masih dipertahankan, udahlah berhenti aja. Nah, orang yang ainur ridho
dia akan tetap jalan. Ada. Masa saya berhenti karena kayak gini? Masa saya baper? Ini bukan akhir. Mana saya tahu ini bekal saya nanti menuju Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Itu ainun ridho. Yang kedua, penumpang gelapnya adalah prasangka buruk yang disebut dengan ainus sukhti. Apa namanya? Ainus sukhti an kulli abdin, ainur ridho an kulli aibin kalimatun kama anna ainus sukhti tubdil musawi. Ainur ridho itu melihat sisi positif, ainur sukhti melihat sisi negatif. Prasangka ini ada penumpang gelap. Makanya kadang-kadang ada juga orang udah tidak mau nerima kebenaran karena sudah ditumpang oleh penumpang gelap, yaitu prasangka buruk. Maka apapun yang dilakukan orang lain selalu salah. Kenapa bang kok dia salah? Jawabannya, karena aku tak suka sama dia. Kenapa kita selalu salah? Kemarin saya bilang di Zogza, di mana ngomongnya? Di Zogza ada foto yang saya dapat di Instagram. Fotonya tuh gambar orang gitu lagi nangis, gitu, gambar bukan nangis, jomblo gitu. Captionnya tuh loh yang bikin tak kuat tuh. Apa captionnya? Ya Allah, seandainya dia jodoh orang, aku kan juga orang ya Allah. Ada jomblo. Nastur, seandainya dia jodoh orang, aku juga orang. Oh, kata iya. Terus foto yang kedua yang bikin saya ngakak ketawa tuh, dia foto di depan toko mainan. Toko apa? Toko mainan. Dia bikin caption apa? Di antara sekian banyak permainan di dunia ini, kenapa aku yang kau permainkan? Kau permainkan hatiku. Paham dah budak-budak tu ya? Ada sedikit paham gitu. Lagi spiral sekarang ya. Setidaknya dia hargai perjuangan saya. Prasangka ini kebenaran enggak? Yang boleh prasangka itu hanya sama Allah aja, prasangka baik. Inna ba'dhu dhanni ithmun, kata Allah, kata Rasulullah. Iyyakum wa dhanna fa inna dhanna
Iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Hati-hati Ustaz, ntar di tengah fajar. Kita tak fajar, kita subuh. Kita tak fajar, kita subuh. Makanya bikin status yang benar. Seandainya dia jodoh orang, aku kan juga. Gitu. Mau benar kosong sekali. Sikit itu ya fotonya. Dari sekian banyak permainan yang ada di dunia ini, kenapa aku yang kau permainkan? Lama nanti boleh foto ulang tuh. Akhirnya dia melato-lato. Ada ketadaan kerja dan tengok orang tuh, ada ketadaan dah mainan tuh. Mempermainkan orang udah, mempermainkan hati rakyat udah, mempermainkan hati istri udah. Ada main 2 bola, letih dia cari galon melon jadikan lato. Tahu galon melon 3 kilo tuh? Biasa. Konten sekarang sikit Ustaz, ya sikit. Dari sekian banyak permainan di dunia ini, apa aku yang kau permainkan? Tenang. Boleh foto ulang depan toko mainan. Captionnya tuh pasti spiral ya. Berdua sama Mas Tetu juga. Ada terakhir abang kakak yang muda, pastikan yang kita masukkan ke otak kita, yang kita dengar, yang kita pegang kuat adalah fakta. Kebenaran yang kita pegang. Hari ini rusak pola pikir kita gara-gara persepsi, gara-gara prasangka. Saya kira Ustaz gitu, kayaknya kiai itu begini, kayaknya. Kau tak tanya ke sama aku, kau punya kan nomor HP aku? Kami tak punya seperti. Bedakan mana yang persepsi, mana yang prasangka, mana yang fakta. Ingat tadi saya bilang prasangka ada penumpang gelapnya. Kadang-kadang orang sudah ainul ridho, sudah terlanjur percaya juga sama manusia, maka kesalahan apapun tidak peduli dia. Tidak, aku nak kau baru terlanjur percaya sama dia. Begitu juga sebaliknya. Orang kalau sudah ainul sukhti, melihat dengan kacamata mata lalat, saya bilang, maka apapun yang dikerjakan pasti salah karena sudah mata lalat. Kalau mata lebah, enggak. Nah ini mata lebah nih, berbunga-bunga. Yang ditengok apa kalau mata lebah? Madu. Tengok, oh bunga-bunga, di mana ada bunga, di mana ada madu, di mana ada kebaikan. Itu mata lebah. Tapi kalau mata lalat, sampah. Apa yang dilihatnya? Walaupun dia ada di kebun bunga, tetap dicari kotoran. Hati-hati dengan prasangka. Antum-antum yang hari ini jadi wakil pengasuh, jadi direktur, wakil direktur, kepala, tambah kepala. Kan dia kepala, dia tak punya kepala kan? Kepala bagian. Nanti mau ganti ya biar bagus ya. Ekor bagian itu. Ekor bagian itu. Musyrif, musyrifah.
ya kan? Manajer, supervisor, apapun lah itu. Bagaimana antum bertindak selama ini? Prasangka, fakta, atau cuma persepsi? Ini ilmu penting untuk antum pegang kuat-kuat. Jangan sampai kita menyimpan file-file persepsi, menyimpan file-file prasangka. Katanya tabayun enggak, nanya enggak, konsultasi enggak, bikin kesimpulan seorang, ujung-ujungnya minggir. Apa? Habis minggir, habis minggir, dah, wes ya. Baper, apa? Baper. Buang itu file-file katanya, kayaknya, apa? Katanya, kayaknya, mungkin, kelihatannya, sepertinya, apa? Kayaknya, sepertinya, bisa jadi, mungkin, hati-hati. Maka nanti saya akan tanya sama kepala-kepalanya yang tak kepala juga. Data yang sampai ke saya katanya persepsi atau fakta. Kalau fakta mana bukti? Maka kemarin saya kasih tahu sama beberapa orang, saya bilang obatnya adalah koordinasi. Apa obatnya? Kalau koordinasi itu bahasa umum, bahasa Quran tabayyun. Apa? Kita tuh suka tak enakan orangnya, akhirnya bodoh ngambil persepsi seorang. Ini kata kiai, bapak tuh harus gini, antum tuh harus kayak gini. Kata kiai, saya tak pernah ngomong gitu. Antum telan bulat-bulat, dan kata kiai ngomong gini. Mungkin, saya tidak tanya, bukan tanya ada atau enggak, saya cuma nanya ini ya. Mungkin tidak ada orang yang mengatasnamakan saya, padahal itu bukan keputusan saya. Ayo jawab. Mungkin tidak dengan kondisi pondok kita yang sekarang ini. Apa kayak antum yang mohon maaf tidak punya akses ke saya gitu. Aku mah apa tuh? Cuma remahan rengginang di samping kaleng kongguan. Kaleng kongguan isinya rengginang. Itu hoax di zaman dulu sampai sekarang masih ada. Buka kaleng kongguan isinya kerupuk. Kita berharap dapat kue yang ada plastiknya dulu. Wafer tuh, itu kan rebutan kan dulu kan. Saya pernah kecil tuh, ada yang pernah kecil. Itu bisa berebut. Termasuk roti yang ada selai di tengahnya, selai coklat, selai rasa lemon. Saya pernah kecil. Yang dimakan selai. Jangan dibongkar dong. Pelakunya ada di sini. Nah, diambil, dijilat, balik lagi gitu. Legend kue itu tuh ya. La haula wala quwata illa billah. Oke ya. Bismillah ya. Sudah tahu sekarang antum mau berbuat apa dan kemana?
Coba kumpulkan fakta sebanyak-banyaknya supaya kita tidak menderita. Apa? Kumpulkan fakta sebanyak-banyaknya supaya kita tidak menderita. Dah, itu hari ini poin pentingnya di sini. Cek ulang file-file di otak, cek ulang semua yang ada di sekitar, cek ulang apa-apa saja yang harus kita perbaiki, apa-apa saja hal-hal yang salah yang mungkin kita simpan di otak kita selama ini tentang seseorang, tentang sesuatu, tentang kejadian dan lain-lain. Barakallahu fikum, berkah selalu. Tolong doakan saya, doakan istri saya, doakan anak-anak, doakan keluarga. Tidak apa-apa. Nanti ini jadi ulama besar, jadi ulama hebat nanti di negeri ini, insya Allah. Biarkan dia punya memori bahagia di masjid. Dia senang, dia suka. Tidak apa-apa. Ini bagus, cuma duduk-duduk. Ada yang satu salto depan saya. Kok Ustaz tidak marah? Ya anak-anak. Coba kalau Bang Abu yang satu-satu, saya ajak ke belakang deh. Ya anak-anak, ya gimana? Begini. Karpet ini kan tebal, mereka belajar jalan banyak di sini. Lulusan Munzalan itu belajar jalan di Munzalan itu banyak. Ustaz boleh nggak saya numpang bawa anak saya? Mau apa kak? Mau belajar jalan? Oh boleh. Kan di rumah saya RSSSS, rumah sangat sempit sekali sehingga sangat sulit sekali selonjor. Nyapu dapur langsung ruang tamu dah. Nyapu dapur ruang tamu lagi. Saya cerita rumah saya. Dapur langsung ruang tamu kan. Hati-hati ya dengan persepsi. Hati-hati dengan prasangka. Prasangka baik atau prasangka buruk. Prasangka baik hanya mulia untuk Allah. Nah gitu ya. Bukan curiga sama manusia itu, waspada gitu. Sama manusia itu apa? Waspada. Fakta. Bicara berdasarkan fakta. Kalau memang terbukti faktanya memang dia salah, ya sudah, maafkan. Nah, semua orang punya salah, betul gak? Oke gak? Dia punya etikat baik, dia punya niat baik, mau berubah dan mau melakukan perubahan, ya sudah, saya maafkan. Case close. Tentu perubahan itu, etikat baik, niat baik itu tidak bisa pakai mulut, tapi pakai praktek. Maka saya bilang, mana subuh kok tak pernah datang, mana kita tak pernah konsultasi ketemu saya, cuma saya mau ngasih arahan, yang diarahkan tak ada gitu. Saya pandai-pandai memilah-milah mana yang persepsi, mana yang prasangka, mana yang fakta. Pilih ya, telinga tuh ya. Kalau dengar informasi itu, ini persepsi yang jangan, ini prasangka, ini ayatnya hidup nggak? Hidup nggak ayat ini? Coba nanti ya, kalau tak percaya, jalani aja satu hari, nggak usah tunggu besok lusa. Nanti akan ketemu dengan prasangka, ketemu dengan persepsi, ketemu dengan. Dah, itu dulu. Besok kita sambung materi ini ya. Besok kita sambung materi ini, insya Allah. Jazakumullah khair.
Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdal. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah, tawakkalna 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik icon lonceng untuk terus update video-video terbaru.